Pertanyaan pertama Pak Faiz. Sebenarnya bagaimana sih Pak Faiz, menurut Pak Faiz dan menurut pengetahuan Pak Faiz tentang sejarah puasa itu? Bagaimana puasa itu bisa kemudian terjadi? Ya, jadi kalau tentang puasa ini teman-teman boleh nge-refer ke ngaji filsafat kesekian, yang itu temanya falsafah puasa, atau puasa menurut Imam Ghazali juga ada. Seingat saya nih, saya tidak hafal satu-satu. Beberapa kali ada tema puasa kita di ngaji filsafat. Nah, ini sebenarnya pertanyaan tentang sejarah puasa itu sudah disebutkan dalam Al-Quran kan. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Berarti Allah itu juga mewajibkan puasa pada umat-umat sebelum kita, umat Islam. Jadi ditetapkan, diwajibkannya puasa terus-menerus dari umat ke umat, ini yang menetapkan Allah. Ini menunjukkan bahwa berarti puasa itu memang sesuatu yang sangat penting untuk manusia dengan berbagai maknanya. Bahkan kalau di ngaji filsafat yang saya ingat itu, bahkan banyak makhluk-makhluk selain manusia, seperti ikan, seperti kupu-kupu, seperti banyak lagi itu cerita-cerita yang saya ingat di ngaji filsafat. Mereka juga untuk memperoleh capaian tertentu dalam siklus hidupnya itu melakukan puasa. Bahkan nanti kalau teman-teman baca kitab-kitab tafsir, termasuk tafsir surat Al-Baqarah tadi yang kama kutiba alal ladzina min qablikum, itu nanti di situ banyak cerita-cerita tentang puasanya umat-umat terdahulu. Ada umat itu yang puasanya 40 hari terus-menerus. Kalau kita ya suruh puasa 40 hari sudah KO mesti ya. Kita 30 hari itu pun buka puasa dan sahurnya kan ada jedanya. Itu katanya ada umat itu yang puasanya sampai 40 hari. Ada umat itu yang puasanya sampai 7 hari, ada umat itu, dan macam-macam. Dan kalau teman-teman nengok tradisi agama-agama bahkan selain Islam itu pasti kebanyakan punya konsep-konsep puasanya sendiri-sendiri. Nah, kenyataan banyak tradisi spiritual, banyak umat yang juga mewajibkan dalam tanda petik puasa, ini sebenarnya menunjukkan tidak ragunya puasa ini sebagai sesuatu yang penting untuk hidup, untuk manusia. Ini kalau kita urai lebih jauh, saya sering menjelaskan ya, makna hakikinya puasa itu kan berhubungan dengan imsak, menahan diri. Memang hidup kita manusia itu akan sangat banyak masalah kalau kemampuan kita menahan diri rendah. Jadi kemampuan menahan diri untuk makan misalnya, akhirnya makannya tidak karu-karuan, tidak kontrol, ya kemungkinan besar kita sakit. Menahan diri dalam berkomunikasi, kita tidak kontrol, ngomong seenake dhewe. Misalnya apalah, ngomentari orang dengan cara menyakitkan hati, kita tidak bisa menahan diri dari ini, ya pasti nanti muncul masalah-masalah sosial. Kita tidak bisa menahan diri urusan nafsu misalnya. Dengan lawan jenis ya mesti kacau terus hidup ini, rusak, tidak karu-karuan, dan lain sebagainya. Jadi banyak hal dalam hidup ini, kunci suksesnya adalah kemampuan kita menahan diri. Nah, oleh karena itu, disitulah antara lain hikmahnya mengapa puasa itu diwajibkan. Karena menahan diri itu tidak mudah. Kalau kita tidak latihan menahan diri, ya kemungkinan kalau puasa itu dibuat sunnah saja oleh Allah, boleh puasa, boleh tidak, ya saya yakin sebagian besar kita milih tidak puasa. Jadi akhirnya latihan menahan dirinya tidak jalan. Maka ya di antara hikmahnya kita ada puasa. Sejak umat terdahulu juga ada puasa, itu kemungkinan memang karena banyak rahasia-rahasia kedalaman makna hidup itu kita peroleh dari puasa ini, yang itu melahirkan kemampuan menahan diri.